tidak terlalu detail karena nanti kalian akan spesifik periksa jantung dan juga abdomen sudah lewat ya, periksa jantung nanti di kardioversus ya. Kalau pasienmu ini mengeluhkan nyeri ya, sesak nafas, barulah kalian fokus di toraksnya gitu ya Bli. Tapi kalau seandainya pasienmu ini adalah hemofili, maka kalian Kak Habli nggak perlu mengotak-atik terlalu jauh periksa jantungnya, nanti OC-nya keburu habis waktunya ya Bli ya, bayang ya. Oke, jadi sekarang kita baca apa dulu? Kepala. Kepalanya apa yang kita lihat? Rambut. Nah, kalau ujian jangan terlalu lama itu ya. Gak usah cek rambutnya tidak rontok, warna hitam, terdistribusi merata. Lama kali lah itu. Ya, itu memang nyanyiannya. Ketika kalian melakukan case report, di laporan kalian tulis seperti itu. But in OSCE station, you should just check konjungtiva. Tidak ada konjungtiva anemis. Ya, skleranya tidak ditarik. Ya, tidak nampak ada perdarahan di mukosa hidungnya, tidak ada mimisan keluar dari hidungnya, ya, tidak ada epistaksis bahasanya, ya, tidak ada epistaksis keluar dari hidungnya. Kemudian apalagi Bapak buka mulutnya Bapak, kita lihat gusinya, ya, pakai pen light, ya, pakai pen light yang ini juga bukan dipencet atas bawah, ya, Bli, ini dipegang sampingnya Bli, kamu jangan norak. Ya, jadi penat ada yang atas bawah cetak begitu ya Bli. Kalau ini dari sampingnya Bli, cukup ditekan begini aja. Saya udah kayak tukang pulpen di bis nih, ya begini ya Bli. Kayak diginin aja cukup, udah nyala dia. Kayak ini masih banyak loh. Ini nggak nyala dok, nggak nyala. Kamu ini nggak nyala, kamu nggak tahu makanya gitu kan? Ini cuma dipencet dia nyala. Nah kita lihat mulutnya, kita inspeksi ya. Apakah ada gusi berdarah? Ya. Terus apa lagi? Kandidiasis oral boleh. Terus apa lagi? Izin dok. Kan tadi ada riwayat dicabut giginya itu, ya. Bisa dicek lagi. Itu kan udah 4 tahun, usia 4 tahun. Ya. Aduh Put. Nah, kita lihat nilai gusi berdarahnya. Terus habis itu buka mulutnya di melet. Ya, melet kemudian kita lihat papir boleh. Terus apa lagi? Tonsil ya. Nilainya berapa tonsilnya? T1, T2, T3 apa jangan T0? T0 itu sudah operasi ya, sudah di tonsilektomi ya. Jadi statusnya T0. Oke, T0. Lihat lagi. Lagi A, bilang A. Jadi kamu belum pernah tonsilektomi ya. Ya, begitu. Jadi kita nilai ya. Kemudian udah tadi papil tidak ada perdarahan gusi ya. Terus baru ke leher ya, telinga boleh ya, tidak ada keluar cairan atau darah dari telinga boleh ya. Nah, baru kita ke leher ya. Nah, kalau leher ini sebenarnya untuk yang modul ini ya, kalian bisa berbaring atau duduk ya. Itu sekalian periksa KGB-nya dan juga tiroidnya ya. Jadi ini kita yang berbaring dulu aja. Yang berbaring ini pasien OC ini ceritanya ya. Nah, kalian jangan lupa menghangatkan. Apalagi kalau orang OC dingin begini kan, ketemu sama dokter Ina pengujinya kan tambah dingin nih Hasnani ya. Jadi kalian hangatkan dulu ya sebelum pegang-pegang pasien. Nah, baru kalian periksa dulu dari daerah aurikuler, terus baru ke aurikuler. Dan biasakan pegangnya begini deh, minimal 3 jari. Kalau jarinya Hadia mungkin sudah lebar, bolehlah 2 jari atau maksimum itu 3 jari ya. Kalau kecil-kecil banget nih kayak jari Hasan boleh 4 jari ya, kalau kecil banget ya. Tapi kalau 3 jari sudah terasa sudah. Dan jangan begini ya dek, tidak ada begini-begini, itu kelitik-kelitik namanya Vi ya. Jadi kamu harus begini loh ya, begitu rasanya beda ya. Jadi posisi kita adalah mempalpasi begini ya. Siapa Han? Ya. Allahu Akbar. Sayang banget itu mejanya yang sayang ya. Jadi palpasi begini, oke? Kalian palpasi begini ya. Begini ya Han. Nih Han. Nih ya, jadi ke pre dan juga post aurikulernya ya. Kalian palpasi begini. Tidak begini-begini. Kalian tuh rata-rata begini keras nih ya. Karena begini. Ini namanya kelitik-kelitik. Ya, kalian begini loh, Dek, please. Itu namanya ngelitikin, Dek. Itu bukan palpasi ya. Kalau palpasi itu begini loh titiknya nih. Nih. Tuh. Beda ya. Jadi rasanya beda ya, Chef. Rasanya beda. Kalau palpasi tekan dan rasa ya. Bukan rasakan bak ya. Cuman merasakan benjolan ya. Benjolan ada tidak? Begini ya. Karena kalau kamu mendeteksi jangan nangis ya Han. Di belakang ini. Oke.
nih ya, ini ke sini. Ini namanya apa? Submental. Ini Submandibular. submandibular ya. Udah maaf Bapak. Nah, begini saja ya. Kalau memang dia posisi berbaring. Kalau seandainya tutup, maka nggak perlu lihat dia nengok kanan nengok kiri ya. Ini apa? Jugularis ya. Yang di depan anterior dari sterno. Otot apa namanya ini? Sternocleidomastoideus ya, Bli. Nih, ini otot ini ya. Dan juga di pos. Ya. Sebentar ya. Apa? Ini cepat aja deh ya. Jangan begini-begini lama sekali ya. Jadi cepat aja ya. Oke, nggak ada. Nah, yang occipital yang di belakang sini ya. Maaf. Yang di belakang sini ya. Nah, ini bisanya lebih baik sambil duduk ya, karena susah dia ketinggian. Jadi bagusnya dia duduk aja dulu ya. Nah, oke, leher nggak ada ya. Terus baru cek apa lagi? Torak. Nah, torak untuk di hematologi kita harusnya ceknya apa? Inspeksi, palpasi, perkusi, konsultasi sama ya, Cin. Ya, tapi inspeksi apa yang kita lihat dadanya? Bentuk dadanya. Ya, bentuk dadanya normal, tidak ada barrel chest, tidak ada apalagi kelainan dada. Apalagi coba kelainan dada? Pak, bentar dulu. Yang ini dulu, pulmonya dulu. Apalagi bentuk dada apalagi? Dada berkembang simetris kanan dan kiri, ya. Kemudian berkembangnya tidak ada dada yang tertinggal, ya. Kemudian tidak nampak barel, chestnya. Terus apalagi chest, kelainan chest yang kayak burung tuh, namanya apa? Busung. Ini apa sih? Nama ininya, nama kedokterannya, bahasanya. Burung gimana gini dok? Besar begitu loh. Apa coba tuh dadanya apa? Yang dia skoliosis juga dadanya apa? Apa? Miring. Ayo Pak Adi. Kayaknya udah dijelasin itu pasti. Hah? Itu tulang belakang. Tulang belakang. Dada, bentuk dada yang patologis. Apa aja Pak Adi? Hah? Searching, cepetan searching. Astagfirullahaladzim. Nah, apa udah lewat itu. Ada yang seperti burung, ada yang seperti barel tadi. Apa profesor? Apa? Apa? Pectus carinatus. Pectus itu seperti apa? Menonjol. Menonjol seperti burung. Pectus apa namanya? Carinatus. Terus apa lagi? Pectus excavatum. Nah, itu seperti apa? Cekung. Kalau cekung ke dalam. Pectus ekstra? Excavatum. Ya. Pectus. Jadi pectus itu dada ya, dia menonjol ataukah dia cekung. Atau kalau Habri lupa ya udahlah ya, tidak. Perkembangan kedua dada simetris ya, tidak ada barrel chest, tidak ada dada yang terlalu menonjol ataupun dadanya cekung, boleh begitu ya. Kalau saya udah dapat poin ya itu. Terus baru setelah inspeksi baru kita palpasi. Nah tadi iktus, masalah iktus bolehlah kalian sekalian karena ini kan bukan masalah kardio ya, boleh. Kalau di kardio kalian pulmo dulu baru cek core ya. Tapi kalau ini silahkan kalian mencari iktus cordis. Iktus cordis ada di sebelah kiri ya, kiri bawah. Apa namanya? Siapa? Firman lagi siapa? Farhan. Mau boleh lihat iktus cordisnya? Ya sorry buka. Nih, iktus cordis Farhan ada di 5. 4 ini biasanya sejajar papila 4 ya. 5. Nah, di sini. Ini ada iktus cordisnya. Nih ya, kalian sejajar papila di bawah sini agak ke aksila anterior. Kelihatan? Coba siapa yang perhatikan? Coba kamu bisa kelihatan enggak? Iktus cordisnya dari lateral. Iya. Kelihatan ada yang bergerak? Nah, itu ya. Apa Doci? Kelihatan? Ya, nih. Iya. Kelihatan? Kalian udah pernah lihat iktus? Belum. Ya, lihat dulu. Di lateral, di linea aksilaris anterior. Itu memang. Aksilaris anterior. Iya, itu. Kalau merah hadir. Tolong. Ini. Oh iya ada. Aksilaris anterior ya, ada yang berdetuk itu namanya iktus cordis ya. Ya. Agak samar gitu ya? Agak samar gitu kan? Udah. Izin video. Malu-malu nanti orang malu. Nanti kamu lihat di YouTube aja ada ya. Kasihan ya Farhan ini. Oke ya, ini
untuk inspeksi kalian hanya melihat detakannya saja. Nah, apa yang kalian tidak boleh lihat di sini? Itu cordis nampak ya. Tidak boleh ada itu cordis itu adalah kondisi normal dan harus ada ya. Karena itu cordis itu adalah jantung, denyut jantung, nenek-nenek juga tahu denyut jantung. Apa namanya? Gerakan dari ventricle kiri. Ya, kalau dia berdegup ya, dia bergerak, dia bergerak begitu, nah maka iktusnya akan bergerak ya. Maka kita akan melihat itu bentuk iktus cordis ya, normal ya, begitu. Kalau seandainya daerah situ ternyata bukan iktus cordis saja yang nampak, tapi ada real begitu ya, kemudian ada ventricle real itu getar ya, gitu cepat, itu namanya real, itu ventricle yang bermasalah ya. Kenapa ventricle bermasalah? Bisa ada stenosis ya, dikatup apa yang di bawah situ, hadirlah kamu aja, katup apa yang di bawah di ventricle mitral, ada stenosis di mitral atau dia ada hipertrofi jantung ya, gitu, sehingga bisa ada gambaran trill, bisa ada ventricle lift ya, jadi dia degupnya agak melebar-lebar, duk. Jadi kalau kalian palpasi kayak ketonjok-tonjok, itu namanya ventricle lift ya, gitu. Jadi pastikan iktus cordisnya normal ya, pulsasinya normal ya, tiap 2 detik tek 1 2 gitu ya. Dok, kalau ektopia kordik bisa dipalpasi nggak kalau kasus ektopia kordik? Bisa dong. Nanti setelah kita inspeksi, kita palpasi iktusnya ya. Jadi palpasi di toraks kita pertama palpasi apa dulu? Vokal remitus untuk di paru-parunya ya. Vokal remitus berapa titik? Ya cukup lah, 1, 2, 3 cukup ya. Atau kalau tanganmu terlalu kecil kayak Hasna kecil, 1, 2, 3, 4. Oke, kanan kiri dan juga anterior dan posterior ya. Nah, kemudian untuk jantungnya kita palpasi iktus cordisnya ya, tadi tuh iktus cordisnya teraba normal, tidak ada trill, tidak ada ventricle lift. Oke. Nah, setelah itu baru inspeksi palpasi perkusi ya. Perkusi apa dulu di perkusi? Boleh pulmonya kalau untuk hematoimun ya. Pulmonya dulu baru ke jantungnya. Di pulmo kita mencari apa deh? Sonor ya, Habli. Suara perkusi untuk pulmo adalah sonor, Bli. Oke. Kalau di jantung perkusinya apa? Suara perkusi jantung. Dari sonor ke redup, pintar ya. Kita mencari batas jantung paru adalah dari suara sonor ke redup, sonor. Begitu, Bli. Oke, Doci ya. Kalau sebelah kanan sonor ya. Sampai mana batasnya? Menentukan batas paru dan hepar di sebelah kanan. Oke. Ini sonor ya. Dari fossa. Sini fossa clavicula ya. Ini fossanya. Oke, ini pertama sudah masuk. Ini kalau dibuka lebih kencang lagi ya, tapi kasihan sih ini, kita kedinginan. Saya tanggung jangan suami. Enggak usah. Ini bunyi kok, tenang. Kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Jadi kalau kalian tuh kalau bagus dia akan terdengar ya. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Itu adalah suara sonor. Ke bawah sampai kita menemukan suara ini adalah hepar. Ya. Nah, kemudian jantung, batas jantung atas dan bawah, kanan dan kiri akan dipelajari di kardio, ya. Tapi kalian boleh tahu dari sekarang. Kalau batas atas kita menentukan batas jantung atas dan bawah pertama dulu, ya. Atas kita palpasi tek, begitu sampai ke 2, 1, 2, ya. Daerah parasternal sini, parasternal yang kiri sini kita akan menemukan agak redup karena itulah batas jantung atas. Kemudian baru di 2 ya, baru turun tek ya. Ya, 2, 3. Nah, di bawah mame ini ya, itu adalah batas bawah jantung ya. Bisa di 5 atau di 6. Di linea midclavicularis ya, daerah sini. Sejajar papil mame ini. Oke, Doci ya. Apa Abli ya? Jadi di sini Bli. Ya, di bawah papil mame sini ya, di bawah sini. 5 atau 6. Itu. Jadi kita 1, 2 terus ke bawah. Menentukan batas atas dan batas bawah jantung. Batas atasnya di ICS 2, batas bawahnya di ICS 5 ya, normally.
di linea mid claviculasi sinistra. Oke, Bri? Ya, di mana batas atas di mana? ICS 2, batas bawah ICS 5, Di linea clavicula sinistra. mid clavicular sinistra ya. Kemudian baru menentukan batas jantung kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri sama dari lateral ke medial ya. Kenapa? Karena kita akan mengetahui nih dia membesar nggak nih. Membesar bisa ventricle kiri atau ventricle kanan. Kalau ventricle kanan yang membesar normally hanya ada di parasternum. Ini parasternum deh. Han bukan dulu sebentar aja. Nih ya. Ini adalah parasternum yang keras ini ya. Oke. Jadi kan kamu gak usah menggendut duluan sampai lulus. Ntar kalau udah kelas boleh gendut nggak apa-apa ya. Kita jadi perubahan ya. Ini adalah sternumnya Farhani ya. Ini sternum ya, kelihatan nih keras. Oke. Nah di daerah parasternum itu adalah batas jantung kanan ya, batas jantung yang kanan. Nah kalau ada ventricle hypertrophy dextra maka dia bisa sampai ke sternum ya, bahkan sampai ke parasternum yang sinistra. Oke, jadi kalau kita perkusi ya di sini nih ya ICS nih. Nah ini redup, nih kedengeran sonor, ini normal. Ya. Sini Itu bunyi dari tulang sternumnya atau bunyi dari paru dok? ya dari sonor dari parunya lah. Kalian kalau seandainya redup kalian perkusinya di tulang nih. Nih ya, nih kalau kena ke tulang, mana sih yang tulangnya? Ini tulang kok. Nih ya, nih. Ini masih sonor-sonor juga ya. Ini sonor ya. Mana yang tulang berasa ya? Ini aja deh. Nih, kalau begini ini adalah redup. Ya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sininya nih. Nih, ini kan redup nih. Ya, ini jantung, ya. Kalian ke sini. Nah, ini udah lebih kencang. Nah, ini adalah sonor. Berarti jantung dia tidak ada pembesaran. Gitu ya. Nah, jadi batasnya adalah sternal dextra. Hanya di parasternal, tidak boleh sampai ke sternal. Ya, kalau sampai ke sternal nih di sini sternal. Ya, sternal di sini Bri. Ya, Bri. Ya, nih di sini sternal. Nggak boleh di sana. Kalau sampai di sana berarti dia ada pembesaran ventricle dextra. Kalau dia sampai ke linea axillaris anterior atau sampai lebih dari ICS 6, berarti dia ada pembesaran ventricle sinistra. Begitu, oke? Jadi biasanya di 6 sini kita sudah menemukan, nah ini ya, nah ini sudah batas sambung, berarti normal ya, dia normal cuma sampai sini, ya nih, ya ini normal. Hanya di batas bawahnya itu di ICS 5 ya, di daerah mid atau arah di anterior axilla ya, itu masih normal. Oke, udah gitu aja. Jadi batas paru jantungnya normal ya. Perkusi baru auskultasi. Auskultasi apa yang didengar kalau torak? Vesikuler, pintar. Auskultasi terdengar vesikuler di semua lapang dada. Pulmo ada lagi. Tarik nafas ya Bapak, buang nafas. Itu terdengar vesikuler. Jadi kalau naruh ini membran, kalau paru berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu titiknya, ya. Siapa? Abri, Doci, ya. Jadi gini, apa Doci? Apa Abri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. S. Runut, harus runut, ya. Nah, kemudian baru mendengarkan bunyi jantung 1 dan 2. Kamu taruh di mana? Di daerah sini pertama, ictus cordis. Kita harus mendengarkan apa? Frekuensinya normal, ya. Bunyi jantung 1 dan 2 normal. Kemudian kita mencari suara patologis jantung. Suara patologis jantung di ICS 3. Ya, di sini. Sejajar Pasti di situ, Dok. Biasa aja. Ya. Di ICS 3 di sini daerah sini kita mencari bunyi jantung 3, 4. Ya, jadi tidak terdengar bunyi jantung 1 dan 2 normal, tidak terdengar murmur, tidak terdengar galop. Bisa, ya. Di sana lah kamu sampingan, oke kan? Di sini kemudian kamu dengar di sini untuk bunyi jantung 1 dan 2, ya. Oke, itu untuk auskultasi. Clear, ya, torak. Apa? Jadi di berapa dok letaknya? 3, ICS 3. 3 dan 4. 3 aja. ICS 3 Yang ya, di sebelah kiri. 3 dan 4. Ya, bunyi jantung, pokoknya semua bunyi abnormal. Jantung 3, Ya, 4 itu di ICS 3. di ICS 3. Ya, biasanya terdengar di sana. Karena di ICS 3 itu letaknya apa?
nanya di ini apa Kirain maksudnya? saya di sini ada kopi pula. Maksudnya di ini Ada apa? Padahal ada apa Padahal? Itu 3 dan 4. itu nanyanya bukan klavikula harusnya parasternal. Ya, ada katup apa? Ya, ada katup trikuspid. Aorta itu di dua ya. Aorta di mana? Aorta di sebelah kiri, ya. Aorta dan juga apa namanya pulmonal ya. Aorta di sebelah kanan, sebelah kirinya pulmonal. Jadi auskultasi saya lupa. Kalian di sini dulu dengarkan ya, di sini ya. Taruh di sini nih dia parasternal ya. Di sini ICS 2 ya. Ini untuk mendengarkan bunyi jantung di aorta, kemudian di pulmonal, baru ke sini ya, mendengarkan katup mitral ya. Bunyi jantung 1 dan 2 normal. Tidak terdengar murmur, galop dan bunyi jantung tambahan lainnya. Udah, that's all. Kalian ngomong begitu aja ya. Kalau bunyi jantung tambahan lainnya kamu cari di video ya. Oke, Han? Ya, itu untuk auskultasi. Setelah itu baru periksa abdomen. Ya, oh iya, tadi juga di dinding itu dada, torak ya. Waktu inspeksi kalian nilai kan ini ceritanya autoimun. Apakah ada petekinya ya? Ada apa lagi? Purpura. Nyari tekan boleh tadi yang diperkusi. Diperkusi boleh, dipalpasi boleh ya, nyari tekan. Tapi jarang ya. Atau yang paling sering adalah pembesaran limfonodus, namanya limfadenopati ya, ada tuh di parasternal ya, bisa terambat waktu kita lagi palpasi boleh juga kalau memang khusus hematologi ini ya. Oke, clear ya abdomen ya. Jadi kalau hematoimun tidak kita pikirkan banget kelainan di kardionya ya, tapi bisa nggak ada kelainan? Bisa, karena kan dia sudah anemia tuh ya. Oke, sekarang ke abdomennya ya. Di abdomen apa dulu kita lakukan? Inspeksi, terus auskultasi. Ingat ya beli inspeksi auskultasi dulu ya, nggak boleh langsung palpasi kamu ya. Habis itu perkusi, baru palpasi gitu ya. Nah, jadi kita inspeksi dulu tetap. Nah, dinding abdomen mengembang kempis normal ya, nampak perutnya datar ya, kemudian tidak ada sicatrix ataupun bekas luka-luka lainnya, tidak nampak peteki, tidak nampak adanya purpura boleh ya gitu. Jadi kelainan-kelainan darah kalian sebutkan lah ya. Kalau apa? Kalau misalkan pasiennya gemuk, gemuk enggak, kayak dia tuh biasa aja, terus dia buncit gitu Dia dong. bilang buncit, Cembung. ya, tapi cembungnya harus hati-hati sama cembung asites ya. Kalau cembung asites dia lebih tepat ya, dia membulat. Itu palpasinya. Bedanya kembung gemuk sama kembungnya asites, dia akan lebih mengkilat ya permukaannya, keras sih enggak mungkin ya, dia cembungnya itu kencang sekali ya. Jadi kembungnya kaku itu adalah asites, tapi kita interpretasi cembung ya. Kalau gemuk dia hanya gemuk, dia menggelampir ke kanan dan ke kiri ya. Begitu dia berbaring dia akan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tapi kalau asites dia berbaring, dia tetap akan nyembung gitu ya. Oke, terus inspeksi nih, perut tampak datar ya, tidak ada sicatrix, tidak ada peteki di abdomennya, tidak ada spider nevi, boleh lah ya kalau kalian bilang begitu. Nah, kemudian baru di auskultasi. Nah, auskultasinya harus gimana? Gimana kalian auskultasi? 4 Di semua usus. Di mana? Di epigas. Di minimal 4 radium. Mau 9 boleh ya, tapi kalau ujian cukup 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. Paling lama kalian dengarkan di dekat umbilikus selama 1 menit untuk menilai bising usus. Ini umbilikus ya, di sini ya. Untuk menilai umbilikus, untuk menilai bising ususnya. Bising usus normal berapa ya? Nah, bisa sampai 30, tapi rata-rata cuma 20 kali per menit ya. Jadi dalam 1 menit kita hitung ya bising ususnya, atau bising ususnya normal. Kalau bising ususnya berlebih dia akan kruk terus-terusan itu ya, atau bahkan tidak terdengar bising usus. Berarti kita katakan bising ususnya terdengar gitu ya. Setelah itu kita nilai apa lagi? 5 sampai 30. Boleh nggak kalau misalkan kita lagi OC, terus 5 sampai 30, tapi normalnya biasa di 20 banyaknya. di bagian desk. Nggak usah. Jadi nggak usah. Hasilnya
Jadi kalau OSC kalian cukup melakukan saja. Bahasa tilik nggak usah kalian explain, karena itu akan menghabiskan waktu kalian sih. Ya, jadi kalian cukup bilang begini, kalian taruh di sini bising usus. Kalian gue bilang sekarang saya melakukan auskultasi, nggak usah, Kalau minta jadi kayak minta hasilnya aja dok. nggak boleh. Enggak boleh. Kita Jadi harus kalian ngomong. kamu taruh dulu, Cin. Kamu taruh dulu. Terus baru saya bilang bising usus normal, begitu. Nggak boleh kamu langsung nodong. Dok, bising ususnya berapa? Nggak boleh. Ya, jadi kamu lakukan dulu pemeriksaannya, begitupun TTV. Kebanyakan kakak-kakak kamu itu langsung menodong datanya berapa, tapi belum melakukan, tuh nggak boleh, Cin. Berarti dilakukan dulu terus baru. Posisikan dulu stetoskopmu di abdomen, ya. Kamu pakai dulu yang benar. Baru kita akan bilang. Ya, nggak perlu kamu bilang saya mau melakukan auskultasi di keempat regio mencari bising usus dalam dalam 1 menit, nggak usah. Ya, itu ya Fadil ya. Tapi kadang ada beberapa dokter yang memang harus ngomong Ya aja. udah, kerjain. Itu adalah masing-masing style penguji. Yang penting apa? Kalian harus mengerjakan. Kalau dapetnya sama saya, kamu baru nempel gini doang, bising usus normal, Cin, langsung kamu melaju. Jadi waktumu nggak habis. Ya. Tapi kalau memang harus menghitung, ya kamu hitung lah, mau nggak mau. Tapi nanti kalian resiko sekali, makanya berdoa lah supaya dapat penguji yang baik-baik hati. Ya, gitu. Oke, ya apa lagi? Apa Vi? Nah, dia udah lapar apa? Oke ya, bising usus sudah auskultasi, terus baru oh ya, menukuk kaki. Ini poinnya juga ya. Menukuk kaki itu ya, dipalpasi tidak perlu kalian lakukan ketika mau melakukan inspeksi abdomen. Tidak perlu deh dari inspeksi ya. Dari buku Bates ya, kalian silakan baca. Itu dilakukannya ketika kalian akan melakukan palpasi. Baru mau palpasi baru kakinya ditekuk. Bapak, tolong Pak kakinya ditekuk ya Pak ya. Karena apa? Gunanya agar perutnya menjadi supel ya. Oke, kita raba dulu raba ringan dulu di keempat regionya. 1, 2, 3, 4. Oke, kerabanya supel ya. Ada nyeri tekan tidak Pak? Tidak ada ya gitu. Baru kita cek batas hepar. Apakah ada hepatomegaly? Dari mana posisi pertama Dil? Bawah apa? Nah, sias dextra ya. Bapak, ini kalau celananya naik kayak gini, kayak Farhan, kita bisa minta probandus diturunkan ya. Biasanya juga probandus saya suruh pakai celana pendek. Jadi kalian tenang saja, mereka suruh pakai kolor-kolor celana pendek ya. Pak, celananya tolong turunin Pak ya. Supaya kita lebih sensitif. Nah, ini kita masukkan begini. Kalian boleh begini, boleh juga begini. Ya. Jadi pakai ini. Ya. Jangan kalian cuma begini-gini doang. Salah. Ya, nggak boleh begini ya Han. Kamu pakai ini Han. Ya Han. Nih begini Han. Pakai ini atau pakai ujung tangan begini. Oke? Ya. Jadi ini Ini lebih peka ini karena ini lebih lebar ya ininya. Oke? Nah, Bapak tarik nafas. Masukkan begini. Ya. Atau Bapak tarik nafas, Pak. Oke, ya begini. Ya. Itu terapang besar. Bapak tarik nafas lagi. Ini biasanya ada 4 titik. Ya, 2. Tarik nafas Pak. 3. Nggak usah takut ya dengar bunyi belit ya. Tarik nafas lagi. Oke. Kita akan akreditasi. Mau penilaian tempat kita ini untuk OSCE Center Ujian Dokter Internasional. Ya, jadi nanti dokter-dokter yang penyesuaian ujiannya di sini. Itu OSCE-nya ya. Ya, jadi dia sekolahnya di Filipina misalnya. Kan ada OSCE, ada penyesuaian. Jadi kalau kalian nanti spesialis di luar negeri, kesininya PRD. Ya, kalian akan penyesuaian dulu, baru boleh dapat ICP di sini. Nanti ujiannya bisa di sini. Nah, begini ya Dek. Ini lebih bagus karena apa? Lebih lebar. Lebih lebar sehingga kalian akan lebih sensitif ya. Jadi pakai ininya. Oke, begini. Dan harus gracefully ya. Begini. Gracefully ya, begini. Oke? Begini. Ya kan ya? Jadi kamu jangan tusuk begini, jangan sakit deh. Ya. Jadi tarik nafas Bapak. Ini masuk lagi. Tarik nafas Bapak. Buang. Nah, tarik nafas Bapak. Oke, buang. Nah, begitu ya Han? Rasa ya? Nah, begitupun untuk ke splen ya. Splenomegaly kita dari sias juga. Splen terserah mau pakai ujung jari juga deh. Tarik nafas Bapak. Masuk ya. Ini siasnya Farhan nih. Siapa tadi yang belum meraba sias? Kamu sudah? Sudah ya? Sias ya? Dia udah tadi dia ya. Ini yang nonjol ini ya. Nah, ya ini Han. Kamu teraba siasmu ya Han. Ini adalah siasmu ya. Spina di anterior ya, anterior dan di atas ya. Jadi superior. Oke. Nah, tarik nafas Bapak.
masuk 1. Terus tarik nafas, buang 2. Tarik nafas, buang 3. Tarik nafas, buang 4. 4 sudah di umbilikus. Oke? Terus 5, 6, 7, 8. Ya, itu. Tentukan sufnernya. Pada pasien-pasien anemia hemolitik biasanya ada splenomegaly. Oke? Sufnernya biasanya sufner berapa, Dok? 8 bahkan. Dia sampai dari 8 dia bisa ke 2 atau ke 1, ya. Jadi besar sekali limpanya. Setelah splenomegaly baru cek apa lagi? Hepatomegaly. Udah cukup, ya. Jadi palpasinya sampai hepatomegaly dan juga splenomegaly, ya. Apalagi? Perkusi. Palpasi kelenjar inguinal itu gimana? Kalau inguinal, kalau seandainya kamu sudah menemukan positif di bagian lain, inguinal itu agak-agak sensitif ya. Kalau pasienmu memang posisinya sudah di rawat inap, ya, pasiennya dengan penurunan kesadaran, mungkin nyaman-nyaman aja, ya. Inguinal itu daerah sini, ya. Kalau seandainya sudah aksilanya sudah terdeteksi, apalagi di daerah jugularnya sudah, ya, di daerah sternumnya sudah, inguinal rasanya sudah tidak perlu lagi, ya, gitu. Karena itu daerah yang terlalu sensitif, ya, gitu. Dekat darah kelamin, ya, apalagi kalau pasienmu masih kompos mentis, ya, apalagi ke pasien standar, ya, nanti nggak nyaman, ya. Jadi cukup kalian untuk limfadenopati, kan, Vi, kamu nih, Vi, sini Vi, kamu kemana sih? Jadi kalau untuk mencari limfadenopati, kalian cukup cari di daerah submental submandibula, ya, kemudian pre-post aurikuler, daerah jugular, ya, aksila, udah cukup itu aja, ya. Tadi saya lupa, harusnya setelah kalian periksa torak, kalian langsung cek palpasi aksila juga, ya, gitu. Kalau kalian agak-agak geli sama pasien standar, silakan pakai handscoon, boleh. Tangan kirimu nggak perlu pakai handscoon, tangan kananmu pakai handscoon, ya. Kemudian kamu Bapak, maaf ya Pak ya, diangkat begini, harus ini baru kita palpasi di daerah aksilanya. Begitupun yang sebelah kiri. Jadi tangan kananmu saja yang pakai handscoon, boleh. Ya, kenapa? Karena tunggu juga kenapa kamu pakai handscoon? Ya nggak apa-apa Dok, buat lindungi diri saya dari buketek pasien standar, gitu ya. Nggak apa-apa, kalau saya maklumin, ya. Gitu. Mudah-mudahan, ya. Jadi itu tidak akan mengurangi sensitivitas tanganmu mencari limfadenopati, ya, jangan masalah. Oke, tapi kalau inguinal nggak terlalu perlu, ya, tapi harusnya dilakukan, terutama pasiennya anak, ya. Tapi kalau orang dewasa itu agak-agak ganggu. Udah ya, jadi abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi dan juga palpasi. Ya, palpasinya mencari hepato dan juga splenomegaly. Setelah itu baru ke ekstremitas. Jadi inguinal sudah, baru ke ekstremitas. Ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Inspeksi pertama adalah kelainan di kulit, karena adalah hematologinya. Ya, apakah ada epistaxis, ada peteki, adakah purpura, apakah ada hematoma, apakah ada ekimosis, ya. Kemudian cek plantarnya, ya. Plantar ini pucat, ya. Ini kurang gizi juga nih kayaknya. Hah? Kedinginan. Enggak terlalu dingin padahal, ya. Ya, tidak ya? Ya kan? Oh, kamu rata-rata yang kurang gizi sama kalian ya, pada anemis semua, ya. Dinginan mana? Ya, kok kamu dingin. Oke. Ya, plantarnya kita lihat warnanya. Oke, apakah anemis, ya. Kemudian baru dilihat apa? CRT. Kolinoikia. Enggak, kuku sendok apa? Koilonikia nih, bukannya susah banget sih. Kuku sendok. Ya, kenapa bisa sampai kukunya jadi kuku sendok? Defisiensi. Jadi posisi kukunya itu cembung begitu, ya, kayak mau lepas begitu. Kukunya kayak sendok, ya. Nah, itu khas untuk pasien-pasien anemia, ya. Kemudian baru cek CRT-nya, ya, CRT-nya bagus. Kalau CRT-nya bermasalah, berarti dia ada masalah dia mau manjang CRT-nya. Berarti masalah di iya, capillary refill time normally kurang dari 2 detik. Kalau seandainya dia sampai 3 sampai 10 detik, berarti ada masalah apa tuh? Hemoglobin. Ya, jantungnya ada apa? Ada apa?
Pompa aja. Hah? Preload afterload dia. Ya, berarti ada apa tuh? Hipotensi. Terus ada apa? Shock. Tanda-tanda shock. Ya. Jadi akralnya kita raba, akralnya teraba hangat, ya. Kemudian tidak ada pucat, tidak ada tanda-tanda perdarahan di kulit tapak tangan, ya. Kemudian kuku sendok tidak ada. Kemudian CRT-nya kurang dari 2 detik. Kalau seandainya lebih dari 2 detik akralnya dingin, kemudian dia ada hipotensi, berarti suspek pasien kita shock. Oke? Ya. Jadi kalian harus hati-hati tuh, ya. Tuh, oke. Terus kakinya pun sama, ya. Oh iya, satu lagi sianosis, ya. Apakah nampak sianosis? Anemis, tidak anemis, tidak sianosis, ya. Sianosis di ujung-ujung jarinya ini deh, ya. Ini jari-jari sininya. Ya, ini ada sianosis, ya. Di sini aja nih biasa sianosis, ya. Sama tadi di bibirnya. Bibirnya kering, apakah ada sianosis pucat, ya, sianosis atau tidak. Jadi di mukosa-mukosa, bibir, telapak tangan dan juga di kaki, ya, gitu. Itu sianosis, ikterik, kemudian anemis, kemudian CRT-nya berapa. Oke? Itu untuk ekstremitas, ya, Vi. Oke. Terus kaki juga sama sudah. Dan kaki adakah edema? Ya. Edema di kedua kakinya, ya, gitu. Atau di pretibianya bisa juga tuh edema sampai ke sana, ya. Gitu. Kalau kaki ada tambahan edema, oke? Kaki, ya, edema kaki. Sudah selesai deh begitu. Baru kalian bisa juga cek Bapak, balik ke sana Bapak sedikit. Oke. Ini Pak, apakah sininya ada sakit, ya, di tulang belakangnya? Ini di sumsum. Karena pada pasien-pasien gangguan hematoimun, ya, ini pada pasien leukemia, ya, ini biasanya ada apa? Nyerinya karena nyeri, betul. Ini kita leukosit. Bukan itu. Kenapa tuh dia? Ada nyeri dia di sini nih. Kenapa tuh? Peradangan dok. Tulang-tulangnya, komponen tulang-tulangnya. Nah, dia jadi kekurangan defisiensi. Pasien-pasien dengan defisiensi zat besi, ya kan? Defisiensi vitamin D, ya, itu semuanya nanti ke anemia tuh timbul ujung-ujungnya, ya. Sehingga untuk struktur tulangnya menjadi rapuh, ya. Otot-ototnya pun kurang supply, ya. Karena kan anemia, ya, kurang supply ke daerah perifer, ke kulit-kulit, ya, ke tulang. Jadi di sini akan terasa nyeri-nyeri tulangnya. Ya, ditambah lagi dia akan dipaksa, sum-sum tulang ini dipaksa untuk melakukan siapa namanya, eritropoiesis, ya, sehingga dia kerjanya nih optimal sekali nih, ya. Jadinya dia sakit kalau dipegang, sakit nggak Pak? Enggak, ya, gitu. Nah, kalau punggung, ya, nanti pasien mau duduk jangan lupa di sini bisa nyeri ketok, ya, kanan dan kiri. Ini CVA, ya, untuk ke arah ginjal dan juga saluran kemih, ya, ureter, ya, di sininya, ya, di sini, ya. Oke. Nah, oh ya, tadi abdomen juga kita pastikan dia tidak ada asites seperti kemarin, ya. Terulang lagi Pak. Tadi ketika perkusi, ya, selain tadi kita perkusi di mencari timpani, ya, di keempat regio abdomen atau 9 regio abdomen, kita juga mencari apakah perutnya ada asites. Tapi tidak semua pasien. Kalau perutnya seperti pasien seperti Farhan ataupun pasien standar, kan dia tidak membuncit, ya. Tapi kalau seandainya membuncitnya kalian curiganya asites, maka silakan melakukan shifting Dalnas, ya, ataupun undulasi. Oke. Di sini begini undulasi, yes, begini, yes. Nah, jadi ke tangan kanan aja, ya, dari kiri ke kanan, begini. Dia kalau positif, dung, positif cairan, ya. Ini undulasi, ya, jadi yang sini tahan, tangan kanan tahan. Ini kamu tekan begini, diketok, ya. Kalau dia air, maka seperti sifatnya air. Kalau kamu mainan air di kolam berenang, pernah berenang kan, Vi? Ya, kalau main air nggak pernah berenang, astagfirullah, ya. Jadi diginiin dia akan bergerak, ya, gitu. Nanti dia akan kena ke tangan kananmu, ya. Kamu pegang begini, kamu gerakin begini, ya, dia akan bergerak. Itu kalau bergerak ada undulasinya, dung positif, ya, atau shifting dullness. Kalau shifting dullness, pasien mau begini boleh,
Yes, kalian akan merasakan di tadinya dia ada di sebelah sini nih, turun ya, perkusi dulu dari tengah ya, tengah dari dari perkusinya dia ada timpani, kemudian akan berubah menjadi redup. Setelah itu pasien dimiringkan. Setelah dimiringkan, kemudian kita perkusi lagi, miring ke sini, miring ke kanan. Nah, di sini kita perkusi, di sini akan kosong, akan timpani ya. Kemudian turun ke sini, tok ke sini akan redup. Di sini biasanya setengahnya nih, tergantung banyak cairan ya. Ke sini akan redup, cok. Baru itu adalah asid. Paham ya, Vi? Apa Habli paham ya? Kalau seandainya shifting dullness, kalian hanya mengetok aja. Pasien tangannya begini ya. Kita ketok kanan kirinya. Boleh main kanan kiri, tapi biasanya lebih peka yang tangan kanan ya. Kita gini aja, Habli ya. Tapi kalau seandainya undulasi, kalau shifting dullness, kita periksa dulu setinggi apa cairannya ya. Setelah itu baru pasien kita miringkan, rubah gravitasinya. Maka secara gravitasi air itu akan mengisi daerah yang kosongnya, daerah bawah ya. Dia akan turun ke bawah, baru kita perkusi. Jadi timpani, kemudian ke bawah dia akan redup. Gitu ya, Bri? Ya, apa Vi? Ya, Vi? Ya. Jadi di sini nih, di sini dia akan redup. Oke. Udah ya, tadi itu yang ketinggalan ya. Selebihnya kalau hemato ya paling penting emang pastikan tidak ada splenom ya. Sudah, apa lagi sih? Ekstremitas sudah tadi. Apa lagi? Nyeri tekan tulang ya. Menekan gedung bongkar. Ya, itu hanya tambahan aja. Tapi paling penting itu adalah tulang belakang ya. Karena ini hanyalah manifest perifer ya. Yang akan kalau ini sudah terkena ini sudah sakit, itu tandanya udah sangat-sangat ini ya. Ini Pak sakit Pak, ini sakit Pak, ini udah parah sekali ya. Jadi kalau awal-awal kalian hanya cek tulang belakang yang tadi kalian sudah palpasi begitu, ternyata Pak sakit ya, itu udah tanda-tanda itu ya, sudah harus ada transfusi ya gitu. Jadi kalian cek boleh tekan di sini tulang-tulangnya, paling penting kalian cek tulang belakangnya untuk hematoimun ya. Terus limfa tadi kalian harus yang wajib cek di submental, submandibular, daerah jugularis, daerah aksilaris. Oke? Daerah-daerah lain kayak di sini juga kan ada nih, ya, ada limfa juga, ya. Di sini juga ada limfa, ya. Daerah sini juga ada limfa. Tapi gimana kalian mau palpasi atau enggak? Nggak perlu itu, ya. Biasanya kalau memang sudah ada masalah, ya, ada leukemia begitu, nah dia daerah sini aja udah pada mau besar, apalagi aksila, itu kelihatan banget, ya, gitu. Pos polisi di sini, ya, ini markas nih, Polri-nya di sini. Jadi di sini biasanya udah ada yang gerinjil-gerinjil, ya. Gitu. Jangan kan nggak usah pusing-pusing, ronsen aja, kelihatan langsung, ya. Hilus-hilusnya melebar-lebar. Oke. Ada lagi yang ketinggalan? Din, apa lagi Din? Sternum. Tekan sternum, sama itu tulang-tulang juga, ya. Jadi tadi di di daerah torak pas kita palpasi torak, boleh kita tekan-tekan daerah sternumnya begini aja sama tekanannya, ya. Daerah sternum, kemudian tulang sini, ya, tulang sini. Itu ketika torak aja, ya, baru tulang belakangnya. Tapi itu bukan pemeriksaan yang rutin. Nah, rutin kita kerjakan. Karena apa? Kalau memang ada permasalahan di hematoimunnya, ya, di hematologinya terutama, kita sebagai klinisi memastikan dia tidak ada hepatomegali, tidak ada splenomegali, itu pertama, ya. Kemudian jantungnya bagus, karena jantung akan ada kompensasi, ya, dia bisa ada hipertrofi, karena dia terus-terusan memacu detak jantung supaya perfusinya cukup, sementara darahnya kurang, ya, gitu. Kemudian kita pastikan tidak ada limfadenopati di daerah-daerah badan-badan ini, ya. Daerah-daerah lain keinginan bisa juga optionnya pas kita anamnesis. Bapak di selangkangannya ada nggak Pak kelenjar-kelenjar yang membesar, kayak sebesar kelereng begitu, ada Pak? Boleh, ya. Apalagi kalau seandainya putri yang memeriksa pasiennya adalah laki-laki, nah itu kan risih ya, gitu. Jadi cukup anamnesis saja, ya. Sisanya kita pemfisnya di daerah aksila, cukup. Oke, Deci, ya. Oh ya, jangan lupa kalau pemfis ini, kalau kalian pasiennya ada laki-laki, kamunya perempuan, kamu harus bawa ke perawatnya atau ke keluarganya. Ingat ya, itu adalah adab itu, ya, untuk keamanan kalian, ya, jangan sampai kalian dituntut macam-macam. Apalagi yang laki-laki nih, ya, Radia, hati-hati, ya.
kamu kalau perempuan pasienmu ya cantik seperti Sevia harus bawa temannya ya, atau membawa perawatmu ya, atau bersama suaminya ikut juga, begitu ya. Apalagi di pelvis ya, handscoon juga tadi ya. Jadi handscoon sudah kita ingatkan bahwa handscoon boleh dipakai, tapi kalau di OSCE nggak perlu kalian pakai handscoon. Tapi kalau di IGD nanti kalian bacakan dulu rekam medisnya kan, oh ternyata pasien normal-normal aja, nggak usah pakai handscoon. Tapi kalau pasiennya post trauma pakai handscoon ya gitu, berdarah-darah begitu ya pakai handscoon. Pasien ada hepatitis dan juga HIV ya, buat perlindungan diri kalian ya, dan juga tidak menularkan ke pasien yang lainnya. Ini palu-palu dipakai? Enggak. Ya. Oke. Sekarang ini, maaf ya. Naikin sedikit. Buat Habli ini khusus. Beli, sini beli. Maaf. Ini adalah pemeriksaan vena jugular. Ya beli, ini nggak ada ya harusnya. Ini bonus nih, ya bonus nih buat Habli. Ini ada 2. Oke, you should use this ruler. Ya, harus 2. Ya, 2 ruler. Pertama, kamu lihat ini, kelihatan beli, kelihatan ya. Ini, tadinya kelihatan, ya. Nah, kemudian kamu naruh rulernya. Sini, coba yang dikit ini dong. adalah, ya. Nah, ini adalah tinggi rulernya nih, ya. Mana sih? Begini nih, ya. Ini adalah tinggi rulernya. Yang ini untuk penandanya. Penandanya taruh di sternum ya. Yang lain udah pada tahu udah sih? Udah tahu ya? Ini adalah penandanya ya. Nandain setinggi apa sih gitu kan. Nah, begini ya. Yang ini adalah rulernya ya. Berapa sentimeter? Statusnya berapa? Plus minus berapa? Aduh, status Yang 1. DPV. 1. Coba. Ya berapa statusnya nak berapa nak? Plus? Oh, berapa kamu nggak tahu, lupa juga kamu. DPV apa statusnya? Normal. Buka dulu. Waduh. Nih ya, beli. Ini kita lihat dulu beli. Nah ininya aja beli. Misalkan di sini ya beli ya. Dia di sini ya beli. Nih. Kamu tahan dulu di sini beli, ya. Kemudian kamu lihat nih. Dia ada di sini yang kita tandain ya beli, ya nggak beli? Ya nggak? Ya segini ya beli? Setuju? Oke, tandain ya beli. Oke, clear? Oh iya. Baru taruh ini rulernya. Nah, rulernya taruh di sini ya, di bawah pas tinggi badannya dia nih. Berapa tuh? 4 ya? 4. Nah, oke, berapa normalnya? Aduh, berapa Van? Normal tambah 6 sampai 8 cm aja udah. Statusnya berarti JPP sama dengan